Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki weekend Sabtu 12 Oktober 2024. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan saya percaya hari ini sudah menikmati hari libur saudara dengan melakukan berbagai macam kegiatan. Mungkin saudara spend time dengan orang yang saudara kasihi, mungkin bersih-bersih rumah dan sebagainya. Kita bersyukur kita sudah siap lagi untuk beristirahat. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan hari ini kembali saya menemani waktu istirahat saudara dengan renungan malam masih dari seri mengenai eksistensi manusia. Keberadaan manusia yang begitu kompleks yang kadang kita pun tidak mengerti dengan diri kita. Namun Alkitab memberikan berbagai macam informasi siapa kita, untuk apa kita ada di muka bumi ini, dan kemana kita akan pergi setelah kita meninggal. Dan hari ini kita belajar satu hal lagi dengan judul manusia diciptakan dengan pengetahuan. Kita membaca di dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Ayat ini dalam New American Standard Bible diterjemahkan, and put on the new self who is being renewed to the true knowledge according to the image of the one who created him. Kata menurut gambar kaliknya atau penciptanya ini tentunya mengacu kepada Kejadian 1 ayat 26 di mana Tuhan berkata, hendaklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita, menurut rupa kita, marilah kita menciptakan manusia. Saudara, ini adalah satu rancangan Tuhan yang indah di mana kita diciptakan Tuhan untuk dan boleh memiliki pengetahuan. Saya percaya mungkin saudara pernah mendengar pernyataan dari hamba Tuhan yang berkata, sejak manusia jatuh dalam dosa, hanya menggunakan 10% saja dari kapasitas kemampuan otaknya. Sekalipun hal ini sulit dibuktikan, namun pernyataan ini mungkin ada benarnya. Dan kalau pernyataan ini benar, bisa dibayangkan bila kapasitas kemampuan otak manusia digunakan 100%. Maka akan ada banyak penemuan-penemuan yang lebih dari yang sudah dilakukan manusia sampai saat ini. Kebenaran dari manusia yang memiliki pengetahuan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu untuk kehidupan memang sebenarnya sudah ada dalam DNA manusia saat Tuhan menciptakan manusia. Bila saja manusia tidak jatuh dalam dosa, maka manusia akan menggunakan kapasitas pengetahuannya pada level yang maksimal. Hal ini memang bagian dari rancangan penciptaan awal Tuhan dalam diri manusia. Hal ini dinyatakan dalam ayat yang tadi kita sudah baca. Paulus oleh inspirasi dari Roh Kudus menyatakan bahwa manusia diciptakan Tuhan pada dasarnya memiliki pengetahuan dalam banyak hal. Jadi dalam ayat ini kita boleh mengerti bahwa implikasi dari kita, manusia yang sudah diperbarui di dalam Kristus, diperbarui kepada pengetahuan yang sesungguhnya menurut gambar Allah yang menciptakan kita. Jadi hanya dalam Kristuslah manusia bisa memiliki pengetahuan yang benar dengan segala kapasitas untuk hidup ini. Pengetahuan ini bukan hanya berhubungan dengan hal intelektual saja, namun juga pengetahuan moral, di mana manusia bisa membedakan yang benar dan yang salah. Juga sampai kepada pengetahuan bagaimana hidup dalam kekudusan dan menyenangkan Tuhan senantiasa. Saudara, mari kita menyadari identitas kita ini dan hidup dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan kita. Pengetahuan kita, pikiran dan akal kita sudah rusak karena dosa. Namun Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk kita, dan bila kita percaya kepada karyanya, maka pikiran kita, pengetahuan kita akan diubahkan sehingga kita memiliki pengetahuan yang benar di dalam Tuhan kita. Mari gunakan pengetahuan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Bila saudara diberikan oleh Tuhan dengan talenta tertentu dalam pengetahuan-pengetahuan tertentu, mari gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terpenting lagi dari semuanya itu adalah kita harus memiliki pengetahuan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup menyenangkan Tuhan.
pengetahuan atas siapa kita. Makanya kita belajar dalam renungan ini mengenai eksistensi kita sebagai manusia. Biarlah renungan pada malam hari ini mengingatkan kita semua bahwa saudara diciptakan dengan rancangan yang luar biasa. Saudara diciptakan sebagai makhluk berpikir, makhluk yang memiliki pengetahuan. Dan bila saudara sudah mengenal Yesus, berarti pengetahuan saudara sudah diubahkan. Sehingga saudara bisa memiliki dan mengetahui pencipta yang sesungguhnya. Orang lain yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus menyembah ilah-ilah lain yang bukan Tuhan, yang dianggap Tuhan. Namun kita sudah diberikan pengetahuan untuk mengerti pencipta kita. Dan kita sedang dalam proses untuk dikembalikan menuju rancangan yang semula, yaitu menjadi gambaran Kristus, gambaran Allah yang sesungguhnya sebagai pencipta kita. Haleluya, selamat malam, selamat beristirahat. Biar kasih Tuhan menyertai kita semua, sehingga kita bisa tidur dengan nyenyak, dan besok pagi kita bangun dengan tubuh jiwa raga yang sehat, dengan rahmat Tuhan yang baru setiap pagi, siap untuk beribadah esok hari dan melayani Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.